Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridhoi semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, ya, kebunnya orang-orang soleh dan ibu sekalian. Dalam pembahasan tetap di bab yang kelima, Bapak dan ibu sekalian, yaitu berbicara tentang al-muraqabah, tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Masih di hadis yang ketiga, Bapak dan Ibu, dalam bab ini, yaitu hadis yang berbicara tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keponakannya, yaitu Abdullah bin Abbas. Ibu sekalian, nah, di pekan yang lalu kita baru mendapati satu kalimat di dalam nasihat ini, yaitu ketika Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Abbas ini dengan kalimat ihfazillah yahfazka, jagalah Allah karena Allah akan menjagamu. Dan ibu sekalian, maka selanjutnya kalimat berikutnya dalam hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah karena Allah selalu akan mendapati bersamamu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan sekitar 6 hal, Bapak dan Ibu, agar Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Ya, jadi agar Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ya, di dalam kitab ini tidak ada, tapi ini sebagai tambahan pada kita, bahwa 6 hal itu diantaranya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, supaya Allah selalu berada bersama kita, ya, selalu kita mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam semua permasalahan kehidupan kita. Yang pertama adalah asduqu idza hadatstum. Ya, asduqu idza hadatstum, yaitu kamu jujur dalam semua perkataanmu. Jadi ketika kita jujur, Bapak dan Ibu, dalam semua perkataan yang kita ucapkan, maka Allah selalu akan bersama kita. Satu contoh yang Allah katakan di dalam surat ke-33 ayat yang ke-70 71, surah Al-Ahzab ayat 70-71. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Nah, jadi Allah meminta kepada kita, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara jujur. Dan memang untuk menjadi orang yang jujur ini tidak mudah, Pak. Apalagi di wilayah
di mana kita beraktivitas yang ada potensi tentang permasalahan posisi kita, tentang permasalahan kenalan kita Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa akan berpengaruh pada diri kita. Sampai-sampai kalau ada orang yang jujur itu bisa nonjob Bapak dan Ibu. Nah, tapi kita tidak perlu takut akan dunia ini. Yang kita takut kalau kita dinonjobkan oleh Allah. Nah, kalau Allah nonjobkan kita, ya berarti tidak lama lagi kita akan tinggalkan dunia ini Bapak dan Ibu, selama-lamanya gitu. Kalau kita dinonjobkan oleh manusia, bisa jadi yang nonjobkan itu yang lebih duluan untuk bertemu dengan Allah. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Allah meminta kepada kita agar kita jujur gitu. Ketika kejujuran itu kita lakukan yang merupakan hasil daripada keimanan dan ketakwaan, hasil daripada kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, dan perbuatan kita disesuaikan Bapak dan Ibu sekalian dengan keyakinan kita tadi, maka Allah sudah menjanjikan 3 hal di sini. Yuslih lakum a'malakum, pasti aku akan memperbaiki amal ibadahmu. Artinya Bapak dan Ibu, dalam kita beramal ibadah, dalam kita beraktivitas, pasti suka ada kesalahan di balik itu. Walaupun sedikit, barangkali ada rasa di hati kita itu iri. Bisa jadi ada rasa di hati kita itu tidak nyaman karena orang lain tidak menghargai kita. Ya, bisa jadi nama kita tidak disebut semisalnya Bapak dan Ibu dalam aktivitas itu. Artinya ada kesalahan, walaupun sedikit saja di perbuatan yang kita lakukan. Hanya di balik itu ada kejujuran yang besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan Allah yang akan memperbaiki kesalahan dalam aktivitas yang kita kerjakan itu Bapak dan Ibu. Jadi kejujuran ini yang Allah minta kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dari kejujuran itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa kita, Pak. Jadi bagi mereka yang tidak melakukan kejujuran dalam perkataannya, berarti dia memberatkan dirinya sendiri Bapak dan Ibu. Ya, memberatkan dirinya sendiri gitu. Karena kejujuran itu juga bagian daripada pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah, Pak. Kita jujur, kita mengakui bahwa tidak ada satupun zat yang mengayakan diri kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kejujuran ini selalu berjalan dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian, sudah pasti orang seperti ini akan menjadi asing. Jangankan asing bagi orang lain, dia akan asing pada dirinya sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka dengan orang yang jujur, sehingga dia terasingkan dari orang lain, apalagi pada dirinya sendiri Bapak dan Ibu. Sehingga sangat sedikit barangkali orang yang menyukai orang yang jujur ini. Nah, sehingga katanya kalau jadi jujur nanti nggak bisa kaya, ya kan? Banyak orang yang mengatakan begitu Bapak dan Ibu. Maka terpaksa dia harus berbohong Bapak dan Ibu. Ya, padahal tadi Allah ingin mengampuni dosa kita, Allah ingin meringankan beban kita Bapak dan Ibu. Ya, di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 27, 28, Allah bilang, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima." Allah menginginkan agar kalian itu datang kepadaku bertaubat, karena akan ada manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsunya yang akan menyesatkan dirimu. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. Karena aku ingin meringankan beban kalian. Jadi kata Allah, aku ingin meringankan beban kalian wahai hambaku. Mau tidak aku ringankan bebanmu gitu. Yang beban ini dampak daripada perbuatan dosa tadi. Apa diantaranya Bapak dan Ibu? Tidak jujur. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri pun juga kita tidak jujur di sini Bapak dan Ibu sekalian. Maka ketidakjujuran itu yang menyebabkan ketakutan pada diri kita. Jadi kalau ada orang yang merasa takut Bapak dan Ibu pada dirinya itu, ya diantaranya itu penyebabnya adalah ketidakjujuran. Takut kalau orang lain tahu siapa dirinya Bapak dan Ibu sekalian. Takut kalau orang lain tahu bahwa dia telah berbuat kejahatan itu. Maka dia mencoba untuk menutupi kejahatannya itu dengan kebohongan. Melalui apa Bapak dan Ibu? Melalui materi yang dia punya. Apakah itu harta ataukah posisinya Bapak dan Ibu, untuk menutupi kekurangan dia. Padahal dia lupa ketika Allah mengatakan di dalam surat ke-29 ayat yang ke-4 Bapak dan Ibu. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-4 itu Allah katakan, apakah manusia menyangka ketika dia melakukan kejahatan, melakukan kebohongan,
Mereka tidak akan diazab olehku, sungguh jelek apa yang mereka tetapkan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu Bapak dan Ibu akan dibalas. Begitu pula terhadap orang-orang yang tidak jujur Bapak dan Ibu sekalian, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sementara waktu Allah tunda masa pembalasannya Bapak dan Ibu, yang di dalam ilmu tazkiyah itu disebut dengan istidraj. Tertahan dulu Bapak dan Ibu, ditahan oleh Allah biar nanti mengazabnya itu lebih enak lagi. Ini Allah Pak Ibu. Ya, ini Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, di dalam surat ke-6 ayat 44. Ya, surat Al-An'am ayat ke-44 Allah mengatakan, maka tatkala ketika manusia itu telah melupakan diriku, telah melupakan siapa yang telah memberikan kenikmatan kepadanya gitu. Dia tidak jujur pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan karena dia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia katakan kepada semua orang bahwa seakan-akan apa yang dia miliki itu adalah miliknya, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga fatahna, kata Allah, aku bukakan pintu langit itu seluas-luasnya untuk menurunkan apa yang dia inginkan, kata Allah. Di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, surah Al-An'am ayat 44 tadi. Sengaja Allah bukakan pintu langit itu seluas-luasnya sehingga Allah turunkan dari apa yang diinginkan oleh si manusia yang penuh dengan hawa nafsu tadi Bapak dan Ibu sekalian. Hatta idza farihu, sampai dia berbahagia, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ini di mata kita Bapak dan Ibu. Kita dengar cerita ini di telinga kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita baca barangkali, apakah itu di internet, apakah itu kita baca di pemberitaan Bapak dan Ibu. Kita baca itu gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berbahagia, lupa. Ya, lupa bahwa dia ini adalah manusia, bukan Allah, bukan zat yang menciptakan semua apa yang ada di langit dan di bumi ini Bapak dan Ibu sekalian. Akhadnahum, lalu berikutnya tiba-tiba Allah mengambil kembali apa yang Allah miliki itu. Diambil Pak Ibu. Nyawa kita saja bukan milik kita, apalagi harta yang kita punya, apalagi nama yang kita miliki Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baghtatan fa idahum mublisun. Tiba-tiba datang, ya Allah mengambil kembali apa yang diberikan kepada hambanya ini, dan dia dalam keadaan Bapak dan Ibu sekalian sedih dan berputus asa, stres Pak Ibu, stres. Maka kenapa ada rumah sakit jiwa itu? Ya, karena ada orang yang stres. Pada dasarnya dia tidak stres, tapi menjadi stres. Mengapa stres Bapak dan Ibu? Karena tidak bisa menerima kenyataan dalam hidup Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran yang kata Rasulullah yang akan mendatangkan kepada seseorang itu kebahagiaan. Sehingga Allah memberikan ampunan. Wa khaliqal insanu dha'ifa, di dalam surat keempat ayat ke-28. Aku menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Lemah kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai yang ketiga Allah menjanjikan, ya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, aku akan memberikan kebahagiaan yang besar kepadanya. Nah, jadi bukan di dunia Bapak dan Ibu, barangkali bukan di dunia yang dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar itu. Bisa jadi nanti di alam kubur sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran kita itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik Bapak dan Ibu. Nah, hal yang kedua yang diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Hakim ini Bapak dan Ibu adalah wa'ufu idza wa'adtum. Ya, tepatilah janjimu apabila engkau Bapak dan Ibu sekalian melakukan perjanjian. Jadi menepati janji Bapak dan Ibu apabila kita berjanji. Nah, jadi ya kalau janji kita Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakan semua tugas, nah ini kan berat Pak Ibu. Ya, sama seperti kalau kita kembali di dalam surat kelima ayat yang ke-12. Ya, surat kelima ayat yang ke-12, surah Al-Maidah ayat ke-12 itu. Ya, ketika Nabi Musa melantik 12 pimpinan Bani Israel, Allah menitip pesan, 4 saja pesannya Bapak dan Ibu. Ya, ada sinyal tentang tidak hanya berbicara masalah zahir, tetapi juga bicara masalah batin di sini. Apa pesannya itu? Yang pertama adalah qalallahu inni ma'akum, agar aku selalu bersama kalian dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kata Allah. Pertama, la in aqamtumus shalah, dirikan salat.
Bapak dan Ibu. Ya, ini tugas kita, Pak. Tugas kita sebagai orang tua, tugas kita barangkali sebagai pemimpin di luar rumah kita, Bapak dan Ibu. Tugas pemimpin besar pada dasarnya yang harus diingatkan kepada masyarakat. Dirikan sholat, Pak. Kenapa? Nanti kita akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Ada ra'iyah di situ, ada rakyat. Nah, jadi Indonesia ini, Masya Allah Bapak dan Ibu, bahasa-bahasa kita ini dalam sisi bahasa kemasyarakatan itu sudah ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ra'iyah, Pak Ibu. Rakyat, kenapa? Kita punya tanggung jawab kepada rakyat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya pada diri kita saja, tapi juga kepada rakyat ini kalau kita sebagai seorang pemimpin. Apa yang diingatkan yang pertama adalah sholat, Pak Ibu. Karena sholat ini akan bisa menata diri, akan membentuk karakter Bapak dan Ibu. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, di dalam surat ke-29 ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang setelah sholat masih mencuri, masih korupsi Bapak dan Ibu, berarti ada masalah dengan sholatnya, maka perbaiki dulu sholatnya. Sholatnya yang diperbaiki Bapak dan Ibu. Kalau masih ada kemungkaran di sini yang terjadi setelah sholat Bapak dan Ibu, berarti dia hanya mengerjakan kewajiban saja. Dia tidak menikmati apa yang ada di dalam sholat itu sendiri Bapak dan Ibu, dan tidak membentuk dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik Bapak dan Ibu sekalian. Karena di antara keutamaan sholat tadi adalah membentuk karakter Bapak dan Ibu. Ini terbentuk di antaranya karena sholat Bapak dan Ibu. Dari mulai berbicara tentang masalah toharoh, mensucikan diri Bapak dan Ibu sekalian, sampai berbicara tentang permasalahan kebersamaan. Apa itu? Salam kanan, salam kiri Bapak dan Ibu sekalian. Ini satu contoh gambaran yang Allah berikan tentang sholat. Yang kedua, agar Allah selalu bersama kita, ya. Kalau Allah mengatakan kepada Nabi Musa agar selalu aku bersama kalian, adalah wa ataitumuz zakat, zakat Pak. Jangan lupa kita ingatkan. Walaupun kita tidak perlu harus menunggu Ramadan Bapak dan Ibu sekalian. Lakukan. Kalau memang sudah sampai dalam per bulan, maka keluarkan dalam per bulan. Walaupun hanya 2,5% Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau kita kalkulasikan 7,3 saja Bapak dan Ibu juta dalam per bulan kita dapat, itu sudah terkena zakat 2,5%. Paling tidak 150.000. Apa susahnya Bapak dan Ibu sekalian? Untuk beli sepatu saja kita bisa kebeli. Ya kan? Beli bensin pun hampir tiap hari kita bisa beli Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita membeli makanan pun yang enak, ya, itu pun juga bisa kita kebeli Bapak dan Ibu. Kenapa untuk masalah hubungan kita dengan Allah itu sulit, dan kenapa untuk masalah perut kita, dunia kita permudah Bapak dan Ibu sekalian? Mengapa kita tidak mempermudah juga untuk Allah SWT? Karena kita akan kembali kepada Allah. Dunia ini akan kita tinggalkan Pak Ibu. Ini zakat gitu. Jadi sehingga jangan emosi, jangan marah kalau dalam per bulan zakatnya, uangnya, pendapatannya tiba-tiba dipotong Bapak dan Ibu. Ya 2,5%. Hanya yang kita marah itu dialokasikan kemana zakat itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini yang kita tanyakan, kemana alokasinya zakat itu dari sebegitu besarnya, segitu banyaknya Bapak dan Ibu yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bekerja ini Bapak dan Ibu. Dan kita boleh bertanya. Nah, kira-kira kita berani bertanya tidak Bapak dan Ibu? Ini pertanyaannya. Sebab kalau berani bertanya, non-job tadi Bapak dan Ibu. Ya, bisa jadi kita akan dibantah dengan bantahan yang begitu besar dari Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lanjutkan yang ketiga, apa? Wa amantum birusuli wa azzartumuhum, mengimani Rasul dan melanjutkan perjuangan Rasul. Kalau kita memang umat Muhammad Bapak dan Ibu, kita lanjutkan perjuangannya. Apa di antara perjuangannya? Jangan tinggalkan masjid itu dalam keadaan sepi Bapak dan Ibu. Ramaikan dia. Ya, ramaikan dia, suburkan dia. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengajak semua orang ketika setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang Rasulullah bangun adalah masjid, Pak. Ya, bukan rumah, bukan apa. Pertama kali yang Rasulullah bangun adalah masjid. Dan Rasulullah berada di dalam masjid itu, tinggal dia di dalam masjid. Maka wajar kalau Rasulullah SAW tidak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena beliau tinggalnya di masjid. Nah, kalau kita tinggalnya di luar masjid, Rasulullah menganjurkan kita untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan latah juga Pak. Ya, karena suka kita latah nih. Wah, ngapain kita sholat tahiyatul masjid?
Nah, nggak perlu. Kenapa? Itu kan Rasulullah di dalam masjid. Kalau kita kan di luar, Pak. Kerjakan saja Bapak dan Ibu. Kenapa? Tahiyah, berarti kan kita memuliakan rumah Allah SWT ini diantaranya dengan cara apa? Kita sholat 2 rakaat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sholat 2 rakaat untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita diminta untuk mengimani Rasulnya dan juga diminta untuk melanjutkan perjuangannya. Berarti perjuangan ini, dakwah ini Bapak dan Ibu, tidak hanya milik Rasul, tidak hanya milik ulama, tidak hanya milik sahabat, tidak hanya milik para ustadz, tetapi juga milik kita sebagai orang yang mengaku diri kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang keempat adalah wa aqradtumullah qardan hasanah. Meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Memberi kepada Allah dengan pemberian yang baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita menepati janji ini Bapak dan Ibu, karena janji ini akan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim tadi itu berbicara tentang jagalah Allah karena engkau akan mendapati Allah bersamamu. Bapak dan Ibu sekalian adalah wa addu idza tumintum, tepatilah janjimu, ya, amanahmu, tunaikan amanahmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita diberikan amanah Bapak dan Ibu, ya jangan sampai kita mengkhianati amanah itu gitu. Ya, sebab kalau kita mengkhianati amanah itu berarti kita sudah mengkhianati Allah dan Rasul, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat ke-8 Bapak dan Ibu sekalian di ayat yang ke-27. Ya, surat 8 Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, ya, sebagaimana kamu mengkhianati amanah yang sudah diamanahkan kepada dirimu. Wa antum ta'lamu, dan kamu tahu bahwa itu amanah. Pada diri sekalian, kita tahu itu amanah Pak, tapi kita suka apa? Membohongi gitu. Amanah itu dengan alasan, begitu banyak alasan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Masya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu sekalian, bagian daripada supaya Allah selalu bersama kita dalam hadis tadi, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim itu adalah wahfadhu furujakum, jaga kemaluanmu. Masya Allah Pak, dijaga Pak Ibu. Ya, kenapa kalau tidak dijaga? Ya, Masya Allah Pak Ibu, satu surat yang menjelaskan tentang permasalahan siksaan bagi orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya, yaitu di dalam surat An-Nur Bapak dan Ibu. An-Nur. Jadi kalau seseorang itu tidak bisa menjaga farajnya, kemaluannya, maka cahayanya pun dicabut sama Allah. Ya Bapak dan Ibu, cahayanya ini di muka ini dicabut Pak Ibu, sehingga tidak ada cahayanya. Walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, makanya siksaan bagi orang yang melakukan perbuatan ini, Bapak dan Ibu, perbuatan zina ini di dalam surat An-Nur itu, bagi mereka yang masih bujang gadis harus dicambuk dengan 100 cambukan. Setelah itu yang laki-laki dikeluarkan dari kampung itu. Seperti dulu kita katakan tidak ada cuci kampung. Kalau cuci kampung gimana nyucinya? Luas sekali kampung itu mau dicuci Pak. Ya, nggak ada gitu. Yang ada adalah istighosah, memohon ampun bersama-sama. Jadi bukan yang berbuat kemaksiatan itu membayar kambing atau membayar sapi atau dia mengeluarkan uang untuk mencuci kampung tadi, bukan Pak Ibu. Ya, harus memohon ampun kepada Allah bersama-sama karena kampung ini sudah kotor Pak. Untuk membersihkannya dengan beristighosah. Ya, lalu ada yang dikeluarkan dari kampung itu. Kenapa? Akan berdampak fitnah. Maka tentu ketika itu dibiarkan, semua orang akan melakukan perbuatan dosa apa? Berbicara. Bapak dan Ibu, berbicara tadi. Kenapa? Karena orangnya masih di situ. Bapak dan Ibu, Masya Allah berat sekali ini. Bagi mereka yang sudah menikah dirajam Pak, hukuman dunianya, bukan akhiratnya. Hukuman dunia adalah dirajam Pak Ibu. Dimasukkan tubuhnya sampai ke leher, dari leher ke atas dibiarkan di atas tanah, lalu dilempar dengan batu sampai mati Pak. Masya Allah. Nah, untungnya Pak, bukan alhamdulillah ya Pak, untungnya Bapak dan Ibu, aturan ini tidak ada di kita. Kalau ini diterapkan, Masya Allah, ya, sampai mati nanti. Nah, maka dosa perbuatan zina tadi akan habis di dunia Pak. Nah, masalahnya di akhirat, wallahu alam. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini dilakukan? Agar ada kapok Pak.
masalah kemaluan tadi. Maka kalau tidak mampu, ya menikah. Walaupun menikahnya bisa lebih dari satu. Dan itu sudah Allah jelaskan di dalam surat keempat ayat yang ketiga. Tidak marah Pak. Tapi kalau satu saja tidak adil, tidak boleh lebih. Itu ujung daripada ayatnya Bapak dan Ibu. Di surat keempat ayat 3 itu. Kalau satu saja tidak adil, tidak boleh nambah Pak. Bukan kayak kita nambah gorengan Bapak dan Ibu sekalian. Boleh gorengan kita tambah gitu. Tapi kalau ini tidak, kenapa? Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tidak sembarangan Pak. Bisa dibuka ayat itu. Sebelum ditafsirkan saja sudah dijelaskan oleh Allah di ayat itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Harus adil. Sebab hati itu tidak bisa dibelah dua ya Bu. Bu, Ibu udah tua-tua masalahnya. Ya kalau Ibu masih muda repot ya dan Ibu sekalian. Nah jadi Allah jelaskan Pak dalam satu surat ini, surat An-Nur Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu di awal-awal surat Pak penjelasannya. Satu demi satu Allah jelaskan itu. Agar apa? Agar ada rasa takut pada diri kita kalau kita melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu dari 10 perbuatan dosa besar yang Allah tidak suka Pak. Jadi supaya Allah bersama kita itu bagaimana Allah suka dengan kita Pak. Jadi bagaimana Allah senang dengan kita itu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian. Bukan orang lain suka atau manusia suka kepada kita, enggak. Allah dulu yang kita gembirakan Bapak dan Ibu. Di antaranya barangkali dengan cara kita ke masjid ini. Ya, di antaranya kita mengamalkan sunnah. Yang insya Allah kita akan mengamalkan salah satu sunnahnya adalah puasa Muharram Bapak dan Ibu. Dari mulai tanggal 9 dan 10 Muharram besok Bapak dan Ibu. Hari Ahad dan hari Senin. Kalau tidak di Ahad karena banyak kondangan Bapak dan Ibu, ya sudah di hari Senin Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena pahalanya juga virus sanah madiyah. Kalau kita mengerjakan puasa di 10 Muharram itu atau kita tambah di 9 Muharram itu Bapak dan Ibu, maka Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Tapi itu dosa kecil, bukan dosa besar Pak. Ya, dan kita tidak akan mendapati lagi di waktu yang lain. Ya, sampai ada orang yang nyeleneh puasa Muharram itu hanya sampai asar katanya. Oh, saya bilang, dari mana cerita puasa itu sampai asar? Ya, ada yang mengatakan begitu. Dan ini ada kelompoknya Bapak dan Ibu. Ini ada kelompoknya. Dan kelompok ini diantaranya ada di daerah Mayang Bapak dan Ibu. Dekat sini. Kelompok itu. Dekat Pak. Jadi puasa Muharram itu tidak hanya sampai maghrib Pak. Hanya sampai sholat asar selesai, buka dia. Hebat saya bilang. Kalau bisa sampai duha saja. Ya Pak, sampai duha saja kalau bisa gitu. Jadi ada pemahaman baru sekarang ini Bapak dan Ibu. Ya karena dicari-cari supaya terkenal Bapak dan Ibu ya. Supaya terkenal Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang keempat ini adalah bagaimana menjaga furuj. Menjaga kemaluan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, perlu dijaga gitu. Ya, kenapa? Karena ini bagian daripada kejujuran. Yang kelima, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Hakim itu adalah waghuddul absarakum, yaitu menjaga matamu Bapak dan Ibu sekalian. Jaga mata. Karena dari mata inilah ya Bapak dan Ibu, seseorang itu akan mudah untuk melakukan perbuatan jahat. Dari mata Bapak dan Ibu. Maka jaga mata kita ini. Jangan-jangan di mata kita ini ada jinnya Pak. Ya, ada jinnya. Ya, maka bagi anak-anak yang masih bayi itu Bapak dan Ibu, selalu dia didoakan karena anak bayi itu sangat mudah kemasukan jin. Kalau ada orang yang mengatakan anak ini perempuan, oh cantik sekali Pak, itu biasanya akan muncul barangkali bercak-bercak merah di kulitnya, dia tiba-tiba demam Pak. Ini kemasukan jin yang dinamakan dengan penyakit ain Pak. Ain gara-gara mata tadi Bapak dan Ibu sekalian. Maka cara mengobatinya adalah orang yang tadi mengatakan ini, yang menyebabkan anak ini jadi tiba-tiba sakit Pak, itu harus memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tuanya di depan anak ini. Yang kedua apa? Dia berwudu di hadapan anak ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu salah satu contohnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengobati penyakit ain tadi Bapak dan Ibu. Bisa jadi, jangankan anak bayi Pak, kita pun bisa kena ain Pak. Tidak bisa menatap Pak. Nah, jadi hati-hati dalam tatapan itu Bapak dan Ibu. Jangan terlalu tajam tatapan itu. Kenapa? Karena bisa jadi orang lain dengan tatapan mata kita yang tajam tadi akan menyebabkan dia terkena ain, kemasukan jin Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hati-hati gitu. Nah, yang terakhir
Bapak dan Ibu, wa kufu aidiakum, jaga tanganmu. Bapak dan Ibu, tangan Pak. Kalau sudah ke mulut nanti larinya ke tangan, Bapak dan Ibu. Ya, ada tanda tangan palsu, ada angka yang palsu, Pak. Ya, walaupun barangkali ada bahasanya bagaimana kalau darurat. Tetap saja ada istighfar, Pak Ibu. Karena tetap itu salah. Ya, tetap itu salah, Bapak dan Ibu sekalian. Kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini satu contoh yang digambarkan oleh Allah dalam digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain yang berbicara tentang ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah karena engkau akan mendapati Allah bersamamu. Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu. Ini masih ada waktu cukup panjang, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang hendak bertanya atau menyempurnakan pembahasan di nasihat kedua Rasulullah SAW dalam bab tentang al-muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ketiga, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, setiap kita akan bisa mendapatkan itu ketika kita lupa dengan Allah. Ya, artinya apa? Ketika kita susah, ya, hadir kita di rumah Allah itu rajinnya bukan main, Pak. Doa kita panjang, sujud kita lama, Pak. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang terjadi, kita lupa. Nah, di situ masuk istidrajnya, walaupun dia tidak lama. Maka Allah punya cara untuk mengingatkannya. Karena si hamba juga masih ada kebaikan di dalam hatinya. Nah, kalau dia tidak ada kebaikan itu, maka akan panjang ceritanya. Di dalam surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 49, Allah mengatakan begini, Bapak dan Ibu sekalian. Fa idza masal insana durun da'ana thumma khawwalna ni'matan minna qala innama utitu 'ala ilm bal hiya fitnatu walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila manusia itu ditimpa musibah, ditimpa masalah, dia datang kepadaku, mengangkat kedua tangannya, berdoa ke langit. Itu kan, Pak? Jadi pembicaraan kita, perbuatan kita ini sudah ada di dalam Al-Quran, Pak. Jadi apabila datang masalah pada diri kita, kita datang sama Allah, rajin tuh, Pak. Mengangkat kedua tangan kita berdoa sambil menangis, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kan. Tsumma khawwalna ni'matan minna. Dia berharap dengan harapan yang banyak dan waktu yang barangkali panjang, yang di kemudian Allah mengabulkan doanya. Tsumma khawwalna ni'matan minna. Aku kabulkan doanya gitu. Tetapi apa yang terjadi setelah dikabulkan? Qala innama utitu 'ala ilm. Orang yang dikabulkan doanya ini setelah dia melewati masa transisi, masa masalah tadi, mengatakan, semua ini terjadi karena ilmuku. Artinya apa? Dia ingin mengatakan kepada semua orang bahwa aku mendapatkan hasil ini karena kepintaranku, karena kekuatanku. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, Bapak dan Ibu, tidak aneh. Kenapa? Karena sudah terjadi. Artinya apa? Terlambat dia melakukan perbuatan ini. Karena di dalam Al-Quran sudah ada dalilnya, Pak. Sudah ada ayatnya gitu yang menjelaskan akan hal ini. Bal hiya fitnah. Itulah ujian buat kamu. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Jadi bisa akan terjadi pada diri kita. Yang tadi kita susah dekat dengan Allah, lalu Allah menjawab, kita lupa. Contoh tentang apa? Qarun, Bapak dan Ibu. Qarun ini kan keponakannya Nabi Musa, yang dulu dia taat kepada Allah SWT. Sama-sama kita tahu ceritanya gitu. Ya. Lalu di kemudian hari Allah memberikan apa? Rezeki yang berlimpah kepada Qarun. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk memusuhi pamannya tadi yang telah mengajarkan tentang kitab Taurat kepadanya. Dan Qarun ini hafal kitab Taurat, Pak. Dan dia punya suara indah. Kalau dia membaca kitab Taurat itu indah sekali suaranya. Sampai semua orang tertegun, Bapak dan Ibu sekalian. Di kemudian Allah kayakan dia. Nah, lalu apa yang dia katakan kepada semua orang ketika dia kaya, Pak? Yang ujungnya dia akan memusuhi pamannya, Nabi Musa itu. Di dalam surat ke-28 ayat yang ke-78 dia mengatakan kepada Allah, qala innama utitu ala ilmin indi. Semua ini terjadi karena ilmuku. Sombong dia, Bapak dan Ibu sekalian.
Sudah mulai muncul istidrajnya sampai dia mati Pak dalam keadaan kafir. Ya, sampai dalam keadaan kafir. Di dalam surat yang ke-7 Pak, Al-A'raf, di ayat yang ke-175 sampai 177 Pak. Al-A'raf, surat yang ke-7, 175 sampai 177, bagian sebelah kanan tengah ke bawah Bapak dan Ibu sekalian. Menceritakan tentang seorang ulama besar di masa Nabi Musa lagi Pak. Yang dimana Nabi Musa telah mengutus ulama ini ke negeri Madian. Yang negeri ini adalah tempat mertuanya Nabi Musa. Siapa? Nabi Syuaib. Ya, terkenal bagaimana Madian, orang-orang di Madian Bapak dan Ibu, dan bagaimana keberkahan negeri Madian. Tapi di kemudian rajanya ini zalim Bapak dan Ibu. Maka Nabi Musa mengutus yang bernama Bal'am bin Baurah. Bal'am bin Baurah diutus ke Madian ini untuk apa? Untuk mempersiapkan tentang hijrahnya Nabi Musa dari Mesir menuju Madian dengan membawa jumlah pengikut yang besar Pak, sangat besar sekali. Tetapi di kemudian Bal'am bin Baurah ini Bapak dan Ibu mengingkari amanahnya, tugasnya Pak, sebagai apa? Sebagai utusan Nabi Musa. Mengingkari dia gitu. Kenapa? Karena terselip di dalam hatinya itu tentang harta 7 turunan yang disediakan oleh Raja Madian Bapak dan Ibu. Dan terkenal Bal'am bin Baurah ini kalau dia berdoa, istijabah doanya Pak, seketika kalau dia berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia membaca nama-nama Allah yang Allah sebutkan di surat yang sama, surat 7 ayat ke-180. Nah, di ujungnya nanti cerita pendeknya Bapak dan Ibu, bagaimana kondisi Bal'am bin Baurah, ulama yang baik ini, yang soleh ini Bapak dan Ibu. Ketika masuk di hatinya itu akan dunia, maka Allah melakukan istidraj kepada si manusia ini Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi? Doanya tidak pernah Allah kabulkan kembali. Ditutup Pak. Dan Allah menganggap orang seperti ini seperti anjing. Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat. Saya katakan begini karena kalimatnya ada di dalam ayat ke-176-nya. Iya kan? Kalau yang melihat ini, ayat ke-176-nya Allah sebutkan manusia seperti ini seperti anjing Pak. Dia dihalau menjulur lidahnya, tidak dihalau menjulur lidahnya. Istilah kata kita adalah ulama yang penjilat. Jadi bukan bohong Pak kalimat itu. Ulama penjilat seperti apa? Anjing Pak. Ada di dalam surat ke-7 ayat ke-176. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Dia tidak jujur Pak terhadap dirinya Bapak dan Ibu sekalian. Akan kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Artinya bisa jadi orang yang tadinya soleh bisa terkena istidraj. Nah, jadi kelasnya tadi Pak. Tadi kelasnya kelas biasa. Ada kelasnya kelas yang tinggi Pak, ulama gitu. Nah, Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada semua, jadi kita tidak kaget Pak. Ya memang yang nggak ada kecebong, kampret nggak ada Pak di dalam Al-Quran. Kalau nggak sebutkan itu, ya karena orang Arab jarang ketemu kecebong Pak. Makanya tidak ada Pak. Ya nggak ada. Kampret juga nggak tahu apa kata orang Arab. Kampret itu apa gitu Pak, nggak tahu. Tapi kalau anjing ini disebutkan, ya bukan omong kosong saya Pak Ibu. Cek itu ayatnya. Ya, surat 7 ayat ke-176-nya, tengah-tengah antara 175 177. Allah gambarkan seperti anjing Pak, Masya Allah. Memang air liur kita tidak najis Pak, tapi yang najis yang mana? Hatinya najis Pak Ibu. Hatinya najis gitu. Jadi dia mengotori hatinya. Kalau anjing kan dia luarnya Pak. Nah kalau ini kan enggak. Maka kalau kita lihat anjing, anjing itu kan binatang yang penurut Pak. Dan paling setia dengan tuannya Bapak dan Ibu. Dan paling mudah untuk ditata dia. Paling mudah Pak untuk ditata gitu. Walaupun air liurnya najis, tapi hatinya lembut Pak dia. Walaupun anjing siapa kita nggak tahu Pak. Kalau kita kasih makan, nanti dia jaga rumah kita Pak. Ya, dia lihat wajah kita itu, dia sangat ingat Bapak dan Ibu dengan wajah itu. Maka dia akan menghampiri kita, walaupun kita nggak suka gitu, karena najisnya tadi. Tapi ini ada orang yang berwajah lembut Bapak dan Ibu sekalian, tetapi berhati najis. Siapa contohnya tadi? Bal'am bin Baurah. Ulama di masa Nabi Musa ini. Itu sekalian. Jadi tidak aneh ya Pak kalau ini terjadi. Ya, setelah itu Bapak dan karena apa? Karena nama Bal'am bin Baurah tidak ada di ayat itu. Tapi ini asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena tidak ada berarti akan terulang
kembali, karena tidak ada nama itu. Ya, jadi intinya dalam ayat Al-Quran itu kalau tidak ada namanya bisa akan terulang kembali Bapak dan Ibu. Cerita Maryam Bapak dan Ibu yang hamil tanpa disentuh laki-laki akan ada ceritanya di kemudian hari? Enggak ada Pak, hanya Maryam saja. Ya, hanya Maryam. Ada orang yang memang tidak disentuh Pak, tapi disuntik. Ya sama disentuh juga namanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini tidak Bapak dan Ibu, tiba-tiba dia hamil. Tapi jangan juga mengaku-aku memang ini dari Allah makanya aku hamil. Oh enggak ada ceritanya Pak. Ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu sebelum syukur. Ada Pak, Ibu? Ya. Yang tahu mengurangi adalah kita sendiri, kita sendiri gitu. Kita mau pakai kacamata hitam, tetap saja kelihatan Pak. Ya kita mau tutup, jadi orang buta, susah amat nih hidup kan? Sudah dikasih mata kok nggak digunakan. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, gunakan sesuai dengan ya kapasitasnya, sesuai dengan amanahnya. Gunakan saja Bapak dan Ibu. Kalau melihat yang cantik, jangan lupa mengatakan Masya Allah. Tapi masanya tidak 1 jam. Masya Allah 1 jam dilihat gitu sampai dia nggak beraktivitas. Itu salah. Ya, ketika pertama namanya rahmat, kedua ketiga namanya azab. Bapak dan Ibu saya. Ya udah nikmati. Tapi jangan lupa yang di rumah. Ini enggak dinikmati betul yang di jalan itu, sampai lupa sama yang di rumah, enggak. Ini udah salah. Jadi menempatkan pada tempatnya saja Bapak dan Ibu, mata itu gitu. Ya, kenapa? Karena dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi mata ini, Bapak dan Ibu. Jadi jangan dibikin susah. Allah sudah kasih untuk melihat Bapak dan tentu melihat tentang apa? Ciptaan Allah. Ya kita bilang juga ini ciptaan Allah Ustaz. Oh, cantik banget. Iya, tapi jangan lupa itu ada batasannya Pak Ibu. Karena kalau sudah dari mata turun ke hati, dari hati turun ke lutut Pak. Kenapa? Gemeter. Wah. Gemeter dia. Ya, turun ke lutut. Ya. Ya. Semua kita pasti merasakan Bapak dan Ibu, pasti merasakan. Ya, dan semua kita pasti punya cerita yang orang lain tidak tahu tentang cerita kita itu. Karena kita tidak mau cerita. Bisa jadi orang itu ada di sekitar kita, Pak. Dia lewat. Dia lewat lagi. Ya, Pak. Kita tidak pungkiri, Pak. Tapi karena kita berpikirnya positif, di rumah sudah ada lah, ngapain lagi mikirin itu. Nah, itu lain, Pak. Udah. Itu lebih baik. Lebih baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, gunakanlah alat yang Allah kasih itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ada tempatnya Bapak dan Ibu. Jadi tidak dilarang untuk melihat ciptaan Allah. Tapi tadi batasi. Kenapa? Karena akan terjadi yang namanya zina hati. Dari mata tadi Bapak dan Ibu. Ya, dari mata itu ada zina hati gitu. Jadi jangan sampai berlebihan Bapak dan Ibu. Karena sesuatu yang berlebihan itu adalah temannya syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Termasuk pandangan tadi Bapak dan Ibu sekalian. Lihatnya lihat sudah. Ya karena kita nggak mungkin memalingkan muka wajah kita Pak, mata kita, sedangkan orang itu ada di hadapan kita. Aku tidak mau ngelihat, kenapa? Berdusuk. Tapi pikirannya kemana-mana Pak. Matanya nggak mau lihat, tapi pikirannya kemana-mana. Bayangkan yang tadi di sebelahnya itu Pak. Ya nggak boleh juga Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini harus jujur Pak. Harus jujur kita. Kita akui bahwa ini ciptaan Allah, indah dia Pak. Tapi jangan lupa kita katakan kepada Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, setelah itu, astagfirullah Pak. Minta ampun kepada Allah. Kenapa? Jangan sampai kelanjutan Pak, berlebihan. Itu kan sesuatu perbuatan kemaksiatan ini muncul Pak. Kenapa? Mencoba-coba. Sekali, gak lama balik lagi Pak. Lama-lama kena dia Pak. Ya, lama-lama kena udah sekali. Jadi tidak salah Pak. Jadi tadi Allah memberikan kepada kita alat, ya digunakan dengan sebaik-baiknya.
maka biasakanlah alat itu diwudukan Bapak dan Ibu. Kita wudukan alat ini. Kenapa? Dengan berwudu itu akan menahan emosi kita Bapak dan Ibu. Di antara alat yang cukup besar Bapak dan Ibu adalah puasa. Kalau kita berpuasa Pak, kita mikir kalau saya berbuat seperti ini nanti bagaimana puasaku? Jadi batal. Nah itu puasa Pak. Nah, jadi kalau kita puasa itu menahan diri. Tapi kalau dia puasa masih juga melakukan itu Bapak dan Ibu. Karena ini pernah terjadi pada diri sahabat. Apa itu? Ada sahabat di bulan Ramadan di Madinah Bapak dan Ibu. Apa? Suami istri berhubungan badan di waktu siang hari Ramadan. Karena udah nggak kuat lagi Pak. Ya, kenapa? Si suami tidak kuat lagi melihat istrinya. Ini kan mata juga Pak, walaupun itu istrinya halal Pak. Tapi ini Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu mereka berhubungan badan di Ramadan itu, setelah itu dia ngadu sama Rasulullah. Ini Pak, jujurnya dia. Kalau kita enggak, diam-diam baik, besok diulangi lagi. Datang kepada Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh suami istri berhubungan di siang hari Ramadan? Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Dia pikir tuh setelah dia berhubungan, nanti puasa lagi Pak. Gak bisa Bapak dan walaupun halal. Kenapa? Karena ini terlarang di siang hari bulan Ramadan gitu. Lalu bagaimana ya Rasulullah untuk menutupnya? Kamu harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? 2 bulan berturut-turut berpuasa. Tidak boleh batal sekalipun. Sekali batal, mengulang lagi dari pertama. Ya, untuk para suami dan ibu sekalian. Ya Rasulullah berat. Jangankan 2 bulan, 1 hari ini aja aku gak bisa. Masya Allah Pak, Bu. Ya, jadi ya sudah, engkau merdekakan budak. Ya, aku tidak bisa memerdekakan budak ya Rasulullah karena aku miskin. Ya sudah kalau begitu, engkau memberi makan orang miskin, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin di kampung ini kecuali hanya aku. Pak, Bu, sudah miskin, berbuat lagi kesalahan di hadapan Allah. Akhirnya Rasulullah tersenyum dan dia masuk ke biliknya, ke kamarnya, lalu membawa sekeranjang kurma dan diberikan kepada dia. Nah, ini berikan. Ya, bawa kamu. Ya, dibawa Pak. Ketika dia mau bawa, ini diberikan kepada siapa? Kepada keluargamu. Aku boleh tidak? Ya, termasuk kamu. Gitu. Masih nanya juga Pak. Alhamdulillah Pak, lepas dia dari 2 bulan puasa berturut-turut. Ya, kenapa? Karena miskinnya tadi Bapak dan Ibu. Artinya apa? Apakah ini bakal terjadi kembali di kemudian hari? Pasti akan bakal terjadi. Jadi ini hati-hati Pak, itu di puasa Pak, bisa terjadi. Apalagi di luar puasa, dan Ibu sekalian. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau di bulan selain Ramadan, kalau tidak bisa puasa Daud, maka puasa Senin Kamis. Kalau kita tidak puasa Senin Kamis, puasa pemutihan Pak. Jadi tidak hanya SIM saja ada pemutihan, STNK. Ada juga pemutihan dalam sebulan itu apa? Puasa Yaumul Bid di 13, 14, 15 Pak. Ini pemutihan dalam sebulan kita punya kesalahan kecil Pak, dosa kecil. Kalau mau diputihkan berturut-turut 3 hari Pak kita puasa. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi 3 hari, 13, 14, 15 di tahun Hijriah. Di bulan tadi, kalau Muharram ini kapan di pertengahannya Bapak dan Ibu sekalian. Berarti kalau itu besok, berarti kan 9 hari Minggu, 10 hari Senin. Nah, tanggal 13-nya hari apa? Hari Muharram itu. Dan Ibu. Nah, memutihkan Pak, pemutihan di sini. Dan Ibu. Jadi ada pemutihan. Kalau tidak bisa juga Pak, di puasa 3 hari ini Bapak dan Ibu, ya sudah siapkan makanan untuk orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa kita cari Pak. Puasa ada dia. Kita kasih Pak. Sebelum dia berbuka. Bukan setelah dia berbuka Pak. Sebelum dia berbuka. Kenapa? Supaya nanti dia memakan makanan yang kita kasih ketika dia berbuka. Kenapa? Nanti kita akan mendapatkan 1 pahala seperti apa yang dia lakukan. Hanya syaratnya jangan semuanya seperti ini. Lalu siapa yang puasa? Kalau semuanya mencari Pak orang yang berpuasa. Jadi ada yang berpuasa di sini Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, waktu kita sudah masuk di syuruk. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan kepada kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وادي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.